Kisah para waria yang selalu berkeliling kota Jakarta maupun kota lainnya, yang berdandan setiap kali dia ingin pergi dengan tas kecil yang dibawakan tangan kanannya dan dia bernyanyi kemana-mana. Setiap suara ditemani kicikan yang digenggam, kamera yang terus menyorot dan mengikuti gerak-geriknya, berjalan dari pinggir jalan raya hingga masuk ke ganggang sempit ibu kota dan kota-kota lainnya. Masyarakat Indonesia secara umum berada di dalam lingkungan dengan kerangka heteronormatif yang menjadi pondasinya. Kerangka tersebut percaya bahwa hanya ada dua identitas seksual gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pola pikir yang membedakan laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kepantasannya. Ideologi gender menciptakan sisi untuk perempuan dan juga sisi untuk laki-laki, sesuai dari pengalamannya. Ideologi gender menghasilkan pandangan manusia tentang peran jenisnya dalam masyarakat. Waria merupakan sebutan untuk para laki-laki yang berperilaku seperti layaknya seorang wanita sesungguhnya. Dan tidak hanya perilaku saja yang mereka terapkan pada dirinya, tetapi seorang waria juga mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakan oleh wanita. Namun, apakah waria dapat hidup dengan selayaknya dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan keluarga? Berikut penjelasan dari seorang waria sebagai narasumber dan menganalisis masalah sosial yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di forum FKWI Indonesia. Oke, narasumber kita ada Mami Yuli dan KLV. Selanjutnya menanyakan seputar permasalahan-permasalahan sosial yang terkait dengan di dunia waria ini. Jadi aku mau nanya ke Mami tentang teori patologi sosial. Nah, apa alasan pertama kali Mami ini terjun ke dunia ini? Saya akan menjelaskan bahwa kenapa sampai saya ada hidup dalam lingkungan ini. Sebenarnya sih itu prosesnya panjang. Nah, kita juga melihat kalau dibilangin secara otomatis bahwa ini ikut-ikutan atau ini karena kita misalnya contoh terpengaruh karena lingkungan juga enggak. Karena saya rasakan bahwa ini kan terjadi sejak saya berusia ikal balik, yaitu memasuki dalam usia remaja antara 10 sampai 11 tahun. Jadi yang terasa dalam diri saya mempunyai satu keanehan dalam diri saya, di mana ketertarikan saya kepada teman-teman sesama jenis itu mulai ada pada waktu itu. Jadi konteksnya secara nyata kita bicara bahwa ini adalah dari hati. Jadi kalau dibilang ikut-ikutan enggak, karena perasaan ini kan sebenarnya sih sudah ada dari hati kita ini sejak kita kecil. Jadi menurut saya sih sebenarnya sih yang sekarang ini adalah bagaimana proses yang kita lakukan atau kita jalankan selama masa remaja sampai saat ini, bahwa kita mengejar sebenarnya sih kami merasa bahwa kami adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki seperti itu. Kedua, dengan teori labeling, apa tanggapan Mami terhadap masyarakat yang melabel atau menjudge waria ini perilaku menyimpang atau disingkirkan gitu? Apa tanggapan Mami sebagai pemimpin atau ketua dari sini? Saya pikir sih sebenarnya tidak secara langsung, kita sendiri secara internal tuh akan mencoba untuk kemudian memulai melakukan sesuatu yang positif dulu. Mulai dari belajar dari hal yang paling kecil, di mana kita menjaga sikap, dan juga kemudian kita juga harus bisa tahu atau bisa paham bahwa kita berada dalam situasi atau posisi mana kita berada. Itu dulu kita lakukan dari hal yang paling kecil, agar kemudian orang kemudian juga bisa melihat bahwa oh ternyata yang kita duga selama ini atau image yang sudah masuk di dalam pemikiran kita bahwa waria ini adalah negatif atau waria ini adalah orang-orang yang istilahnya menjadi masalah sosial yang tidak perlu kita urus atau dan sebagainya, atau kita harus melihat mereka dengan sebelah mata, tapi mereka juga bisa berprestasi sama dengan warga negara lain. Tetapi kalau kita kembali kepada internal kita sendiri, kalau kita tidak bisa menjaga sikap seperti itu yang membuat sehingga stigma buruk itu akan tetap. Lalu yang ketiga ini teori konflik, Mami. Pernah gak Mami konflik atau ribut dengan kelompok lain gitu, dengan kelompok waria lain misal gitu? Bahwa kita lihat sendiri bahwa yang menjadi masalah sekarang di dalam kehidupan sosial adalah masalah LGBT. Jadi kita juga melihat bahwa persaingan dalam masalah istilahnya isu gender ini juga memang masih sangat keras. Apalagi misalnya khusus untuk internal transgender sendiri, itu mereka hidup ini berkelompok. Jadi antara kelompok dan kelompok lain itu pasti ada saingannya. Teori organisasi sosial. Jadi pernah gak Mami ngerasa peraturan pemerintah yang sudah disahkan ini memberatkan dari dunia ini, Mami?
Tapi kita sangat menyayangkan ketika kita ini istilahnya mengalami hal-hal seperti kita misalnya mau berekspresi. Contohnya misalnya kita mau mengadakan konteks miswaria, kita mau mengadakan misalnya porseni waria atau olahraga ini, selalu kita diserbu oleh ormas agama. Iya. Yang mereka menjadi masalah bahwa mereka menganggap bahwa kita ini orang yang tidak perlu diurus. Padahal sebenarnya sih kita sudah melakukan apa yang menjadi peraturan di dalam negara kita, harus minta izin dan sebagainya, itu sudah kita lakukan. Tetapi kemudian hak kita dirampas. Nah, seberapa jauh kita juga minta kepada negara bahwa negara dalam konteks ini kan harus juga ikut bertanggung jawab bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita juga bagian dari warga negara yang punya hak sama. Iya, betul. Jadi aku pikir sebenarnya dalam hari ini kembali lagi kepada kemudian kebijakan negara yang harus kita tuntut bahwa dalam hal ini yang mempunyai potensi adalah lembaga negara. Seberapa besar lembaga negara atau misalnya kepolisian bisa melindungi kita sebagai warga negara. Kadang-kadang hal ini dilanggar ketika kita diserbu oleh ormas tertentu, polisi kemudian membuat pembiaran. Ini kadang-kadang membuat kita kecewa seperti itu. Jadi yang terakhir nih Mami, tentang teori menyimpang dan negatif yang pernah Mami lakukan atau kawan-kawan Mami lakukan selama di dunia ini gitu. Dengan harapan bahwa selama ini kan angka edukasi untuk internal komunitas waria di Indonesia kan 0,10%. Jadi mereka kebanyakan mempunyai pendidikan yang minim. Di mana ini kan akar persoalan karena mereka kan lari dari rumah, karena diusir, orang tua malu punya anak buah dan sebagainya. Sehingga menyebabkan teman-teman di 5 kota besar Indonesia yang ada di Indonesia ini rata-rata mereka urban dari daerah. Karena ada penolakan keras sehingga mereka tidak punya satu kekuatan istilahnya keterampilan atau lain sebagainya, sehingga ketika mereka harus hidup di kota-kota besar karena mereka lari, mereka akhirnya memilih untuk hidup itu dengan depresi atau penganiayaan. Jadi, dengan berpikir positif, apakah dapat mengubah segala persepsi buruk yang ada pada seorang waria? Berpikir positif adalah sumber kekuatan dan sumber kebebasan pada setiap masyarakat. Berpikir positif manfaatnya adalah dapat meningkatkan penerimaan diri para waria, berpikir positif pada komunitas yang dipandang memiliki ketidaknormalan. Dalam hal ini banyak masyarakat yang kurang mampu untuk berpikir positif kepada waria. Hingga saat ini, masyarakat masih memandang rendah kepada waria. Masyarakat hanya memandang sebelah mata kepada mereka, sehingga di sini para waria ingin merubah pola pikir masyarakat sekitar menjadi positif. Pada subjek waria yang diwawancara, mengatakan bahwa mereka sering melakukan hal positif seperti pengajian, salat 5 waktu, berziarah ke makam-makam Wali Songo, dan mereka juga selalu mengenakan pakaian yang menutupi auratnya. Bahkan ada beberapa waria yang masih peduli akan pendidikan hingga menempuh pendidikan sampai S3. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And